Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Artinya, kita akan membahas bagaimana keadaan masyarakat kita setelah masuknya pengaruh ajaran agama Islam ke Indonesia. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak ibu lihat di sini bahwa kita nanti diharapkan akan dapat menjelaskan setelah materi ini kita jelaskan nanti, maka anak ibu akan dapat menjelaskan keadaan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kemudian menyebutkan warisan kebudayaan Indonesia pada masa Islam. Yang pertama kita lihat dulu bahwa ketika Islam masuk ke negara kita, secara geografis itu adalah penduduk kita bertambah banyak sehingga muncullah kerajaan-kerajaan. Anak ibu ingat ada kerajaan Demak? Kerajaan Demak adalah merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, ya nak ya, dengan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Sedangkan kerajaan Islam pertama di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Nah, jadi anakku, dengan masuknya pengaruh Islam di bidang aspek geografis itu adalah munculnya kerajaan karena bertambah banyaknya masyarakat. Kemudian anak ibu, di bidang aspek ekonomi, masuknya agama Islam tadi, itu kita sudah mengenal mata uang dan juga sudah mengenal sistem barter. Jadi ingat, kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh itu di negara kita umumnya berada di sekitar pesisir pantai. Karena penyebaran Islam itu dilakukan melalui jalur perdagangan dan pelayaran. Makanya katanya kerajaan Islam itu umumnya negaranya bercorak agraris dan maritim. Nah, seperti sistem barter, anak ibu sudah tahu. Jadi sistem barter juga sudah dikenal sebelum zaman Islam ya. Di zaman Hindu Buddha pun sudah dikenal adanya perdagangan barter, dan perdagangan barter itu juga ada di zaman pengaruh masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kemudian anak ibu mengenal mata uang. Ini adalah mata uang dari kerajaan Samudra Pasai, namanya dirham. Dirham ini adalah koin emas. Jadi dulu alat pembayaran itu adalah emas. Jadi nggak ada uang kertas ya nak ya, tapi uang logam yang berasal dari emas. Ini namanya dirham. Jadi uang emas atau koin-koin emas ini biasa dipakai di negara-negara kerajaan Islam. Jadi dulu Samudra Pasai juga memakai koin emas yang bernama dirham. Nah, kemudian kalau di aspek budaya, itu biasanya masyarakatnya untuk mengungkapkan kekaguman atau untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka membuat suatu karya-karya yang sangat baik ya sebagai ungkapan syukur kepada Allah, seperti misalnya kaligrafi atau juga bangunan-bangunan. Anak ibu lihat ini adalah bangunan Masjid Ajiji yang ada di Tanjung Pralangkat enak ya. Mungkin anak ibu pernah ke sana atau juga sholat di sana. Sampai sekarang masjid ini masih digunakan oleh masyarakat Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Ini adalah merupakan karya-karya yang dibuat oleh manusia sebagai ungkapan atas keagungan Allah itu. Nah, jadi kita sholat di Masjid Ajiji itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita melihat tulisan-tulisan kaligrafi yang berasal dari tulisan-tulisan Al-Quran ini juga semakin kagum kepada Allah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di bidang pendidikan itu biasanya pengajaran disampaikan oleh para ulama, para wali, dan juga para pemikir-pemikir Islam. Nah, anak ibu, di dalam menyampaikan pengajaran agama Islam ini, para ulama, wali, dan juga pemikir Islam ini lebih menitik beratkan kepada akhlak budi pekerti, kepada sikap ya nak ya. Jadi mereka ingin agar menjadi contoh bagi masyarakat ya, akhlak sikapnya itu, budi pekertinya itu menjadi contoh di masyarakat. Jadi seperti Rasul kita adalah suri tauladan yang baik, maka dalam mengajarkan ajaran agama Islam pun kita harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi berbuat baik, akhlak budi pekerti yang baik, bicara yang baik, kemudian tingkah laku yang baik, etika yang baik, itulah yang ditonjolkan dalam pengajaran agama. Kemudian di bidang politik munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang bergelar sultan. Jadi dulu kalau raja dulu bergelar maharaja, kemudian bergelar yang baginda dan sebagainya. Sejak masuk Islam dia bergelar sultan.
sultan itu artinya raja atau presiden ya, nak ya. Kemudian membuka hubungan diplomasi dengan dunia internasional seperti Turki dengan Aceh. Kita tahu sudah zaman dahulu mereka sudah melakukan hubungan persahabatan ya, hubungan diplomatik antar dua negara. Kemudian yang ini kita lihat adalah warisan budaya masa Islam. Jadi apa saja warisan budaya masa Islam? Ada seni bangunan anak ibu. Nah, ini ada seni bangunan seperti makam Raja Makassar ya, Goa Makassar. Ini adalah kuburan ya. Kemudian juga ada istana atau keraton. Ini adalah Istana Maimun. Anak ibu pasti sudah lihat ya, Istana Maimun di Kota Medan. Mungkin juga sudah pernah berkunjung ke sana. Ini adalah warisan budaya kita yang sampai sekarang masih bisa. Kalau dari seni kaligrafi itu ada kaligrafi seperti yang ibu sebutkan tadi. Ya, ada tulisan-tulisan yang berasal dari kitab suci Al-Quran yang sangat indah ya, yang ditulis. Nah, jadi tulisan indah ini disebut kaligrafi. Ini hampir di setiap negara memiliki tulisan-tulisan indah yang seperti ini, khususnya negara-negara Islam. Kemudian seni sastra, buku-buku buku-buku ini ada Babat Tanah Jawi, ya, ada juga buku Busa-Busa Latin atau Syair Si Burung Pingai. Ada beberapa banyak karya sastra yang merupakan bagian dari pengaruh Islam di Indonesia. Nah, dalam tradisi ada juga pengaruhnya seperti membersihkan benda pusaka. Ini dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Jadi 1 Muharram itu adalah tahun baru Islam. Biasanya masyarakat di Jawa, ini di Jawa ya, melakukan kegiatan dengan membersihkan benda-benda pusaka yang bertepatan dengan 1 Muharram. Kemudian yang tradisi jarah makam. Jarah makam seperti yang ibu lihat menabur bunga. Ya, menabur bunga itu hanya menandakan bahwa kita sudah berjarah ya, nak ya. Berjarah itu nak untuk mengingatkan kita kepada kematian. Berjarah itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan untuk orang yang dijarahi kita harus berdoa. Ya, untuk orang-orang yang sudah berada di dalam kubur kita akan mendoakannya. Sedangkan kita yang menjarahi mereka mengingatkan kita kepada kematian. Karena kita pun akan menyusul mereka meninggal. Karena kita juga akan meninggal menyusul mereka. Jadi doa yang diperlukan oleh orang-orang yang sudah dikubur. Apalagi kedua orang tua. Kedua orang tua kita sangat membutuhkan doa kita ketika dia sudah dalam kubur maupun dia masih hidup di muka bumi. Jadi anak ibu, tetaplah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, bakti kita adalah mendoakan orang tua kita di setiap sholat yang kita dirikan. Dan untuk orang tua kita yang masih sehat, masih lengkap kedua-duanya, tetap didoakan agar tetap sehat, murah rezekinya, sehingga kita bisa tetap bersekolah. Nah, ada lagi sekaten atau grebek maulid. Nah, ini terjadi juga di Keraton Yogyakarta ini, nak. Jadi ada, ini gunungan namanya, nak ya. Ada upacara yang dilakukan bertepatan dengan Maulid Nabi. Nah, jadi apa ini namanya? Hasil-hasil pertanian dibentuk seperti ini kemudian diarak, nanti kemudian baru dibagikan kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi masyarakat percaya bahwa gunungan ini sudah mendapat berkah gitu ya. Orang di daerah Jawa percaya seperti itu, maka mereka nanti akan berebut mengambil gunungan itu. Nah, kemudian ada juga upacara Idul Fitri. Nah, inilah nak warisan Islam yang berupa upacara atau perayaan. Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram, Maulid Nabi, itu adalah warisan Islam berupa upacara dan perayaan. Nah, itu anakku beberapa warisan budaya Islam yang sampai sekarang masih ada dan masih dijalankan, masih bisa kita lihat, yang merupakan bagian dari budaya Islam. Baik anakku, sampai di sini saja materi yang hari ini dapat Ibu sampaikan. Insya Allah kita nanti akan bertemu kembali. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.